Siapa Anda? Saya belanja dong. Beli kentang di Pulau Bali. Nah, ente nantang aneh beli. Ada cerita yang datang dari tanah Jakarta. Dahulu orang menyebutnya dengan sebutan Batavia. Sebuah rumah berbentuk panggung ini tepatnya di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Konon, rumah ini adalah tempat persinggahan Si Pitung, seorang tokoh legenda Betawi yang sangat dekat dengan masyarakat. Namanya pun tersohor di kala itu hingga saat ini. Setahu saya Si Pitung itu pendekar Betawi ya. Kalau sosok Si Pitung sendiri menurut Mas itu seperti apa? Sosok Si Pitung itu menurut sejarahnya, menurut ceritanya itu kan dia itu pendekar yang membantu, tapi sering dijuluk, memang dulu dia juluknya itu pendekar, tapi disebut juga perampok gitu. Perampok untuk membela yang lemah. Saya sebenarnya sih nggak tahu ya, cuma dari cerita-cerita dari mulut ke mulut aja taunya itu. Ya sepertinya ya dia pahlawan lah, pahlawan bagi masyarakat miskin. Ya terutama yang tertindas itu. Kami mencoba mengungkap jejak sang Robin Hood Betawi ini dengan mendatangi salah satu peninggalan yang berkaitan erat dengannya. Legenda Si Pitung begitu harum terdengar dari generasi ke generasi masyarakat Betawi. Ia terkenal sebagai pahlawan pembebasan sosial dari belenggu para penjajah. Kali ini kami akan menguak sejarah Si Pitung dan inilah kisahnya. Assalamualaikum Pak Nanang. Iya, salam. Pak Nanang bisa ceritakan versi Bapak nih mengenai Si Pitung, sebetulnya beliau itu siapa sih Pak? Si Pitung adalah merupakan pahlawan Betawi yang konon ya dia disamakan dengan Robin Hood-nya ala versi Betawi gitu. Dia sendiri yaitu berasal dari Rawabelong yang kemudian dalam pengembaraan dia sampai di tempat ini yaitu di Marunda. Lalu apa yang Si Pitung lakukan di sini? Kalau yang dilakukan di sini ya istilahnya seperti yang ini sudah ya. Dia merampok gitu ya, kemudian untuk hasil rampokannya dibagikan kepada masyarakat Betawi atau masyarakat lah ya. Terus kemudian ini sendiri sebenarnya rumah Bapak Haji Saifuddin. Lalu Bapak tahu ini rumah berdiri itu tahun berapa? Kalau rumahnya itu berdiri pada abad ke-18. Si Pitung sendiri singgah ke sini yaitu pada abad ke-19. Oke Pak Nanang, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hakim, kita udah berada di sekitar area dari rumah singgahnya Si Pitung. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Dan memang menarik untuk diungkap gitu loh. Karena apa? Karena memang sejarah yang ditinggalkan tentang cerita heroiknya seorang yang bernama Si Pitung itu sangat-sangat minim. Artinya apa? Bukti sejarah itu memang boleh dikatakan sangat hampir tidak ada gitu. Tetapi cerita dari masyarakat dari generasi-generasi itu selalu mereka menceritakan tentang kepahlawanan Si Pitung dalam membantu masyarakat miskin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa sedikit mendapatkan informasi tentang kehidupan beliau semasa hidupnya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan itu. Saatnya melakukan mediumisasi. Tak menyanyiakan waktu, kami pun mulai menggali informasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Saya belanja dong. Lalu siapa nama Anda? Bang Pitung, nama saya Bang Pitung. Apa yang pernah Anda lakukan di tempat ini? Saya belajar di tempat ini. Saya belajar saya tinggal di sini. Tepatnya kapan Anda berada di sini? Tahun lalu, udah lama sekali sebelum jangan perang saya berdiri di sini. Negara apa yang pernah datang ke sini waktu itu? Belanda. Jadi Anda Bang Pitung ya? Betul. Yang pernah hidup dulu.
yang suka informasinya merampok. Memang kenapa sih alasan Anda itu melakukan itu semua? Membantu orang miskin. Lalu dengan cara apa Anda merampas kekayaan mereka? Saya pakai topeng, mencari saya pakai ilmu. Anda sendiri asalnya dari mana? Dari Marunda sini atau dari kota lain? Saya asli dari sini. Oh, Anda asli sini. Katanya dia bilang asli Rawabelong. Saya tinggal di Rawabelong, tapi selama ini saya tinggal di sini. Nama asli Anda siapa? Tentunya bukan si Pitung kan? Saya panggilan Pitung. Itu. Nama asli? Orang panggil saya Pitung. Pitung itu mungkin menjadi simbol. Orang saya Pitung. Ada kata lain, kasih lain. Pitung. Nama orang tua Anda siapa? Namanya orang tua ya. Berarti Anda memang bukan si Pitung. Ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku aja nih. Kenapa sih Anda mengaku sebagai si Pitung? Kalau Anda sendiri kan bukan Pitung. Pernah Anda melihat sosok Pitung ada di lokasi ini? Itu seperti apa sih? Apakah tinggi besar? Besar. Hitam. Tampan nggak? Lalu Manis. mengenakan atribut apa nih? Pakaian apa sebagai andalannya si Pitung? Bisa. Bukan peci, bukan sejenis peci gitu, bukan? Macam seperti peci. Oh, kadang pakai ikat kepala, kadang pakai peci. Sering pakai peci. Lalu pakaiannya sendiri? Oh, ada ikat pinggang. Emang dulu suasana seperti apa sih? Adanya antara si miskin, si kaya, emang seperti apa? Beras pun tidak ada. Rokok tidak ada. Rokok tidak ada. Semua manusianya bisa begini sama penjajah. Begini penjajah. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya ikut Pitung merampas harta Belanda. Berarti Anda salah satu temannya si Pitung dong? Bisa dibilang itu. Hasil rampasannya berupa apa aja tuh saat itu? Wah, zaman dulu apa itu? Uang zaman dulu ya. Si Pitung dalam melawan penjajah, apakah ada ilmu-ilmu tertentu sehingga lancar proses perampasan kekayaan itu? Bagaimana? Seperti apa ilmunya? Ilmunya namanya apa? Namanya? Maksudnya dia bisa menghilang, Dia bisa menghilang dari pandangan seseorang. Belajar dari mana emang itu Pitung? Anda tahu? Yang Anda tahu, beliau itu wafat, itu karena apa? Dibunuh sama Belanda. Dibunuh sama Belanda. Dengan cara seperti apa? Benar beliau wafat setelah mendapatkan peluru emas? Peluru emas menempel di badannya, benar? Sebanyak berapa peluru? Banyak peluru emas itu di badan dia. Di makamnya di mana itu Pitung? Di sini. Ada makamnya di sini. Di mana? Di mananya? Di sebelah sana. Benar jasad beliau ada di situ. Menunjukkan bahwa di situ ada makam atau Anda melihat perwujudan makhluk gaib yang berada di sini? Iya, Kenapa? siapa itu? Apa? Putih-putih. Kenapa? Anda melihat apa sih? Nah, lalu apa yang dia lakukan? Memandang. Kenapa melarang Anda untuk banyak berbicara? Ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Ya. Assalamualaikum. Tak disangka ada penonton yang tiba-tiba kerasukan. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Semua pada Tak disangka ada penonton yang tiba-tiba kerasukan. Saya berjalan menghampirinya. ada apa ya semua pada kemari? Sementara Pak Hakim melakukan pendeteksian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin mengungkap sejarah dari si Pitung. Anda tahu bagaimana sejarah beliau? Yang mau diungkapnya apa? Apakah benar beliau adalah perampok? Emang dia ngerampok. Perampoknya dia tapi baik niatnya. Kenapa Anda bisa bilang rampokannya itu baik? Ya buat warga-warga Jakarta. Zaman dulu sebutannya itu Batavia. Dia ngerampok, copekong tuh cine-cine, ya tuan-tuan tanah yang serake.
diambilin sama dia. Hartanya, kekayaannya. Dengan cara seperti apa? Dia terang-terangan, nggak malam nggak siang. Dia hajar, dia ambil semuanya. Di sini nih, ini tempat singgahnya dia. Maksudnya apa tempat Tempat singgahnya apa? Apa yang Tempat dia ngumpet dulu nih, hutan karet. Nggak ada kampung, kampung cuma ada berapa. Lalu yang Anda tahu rumah singgah ini berdiri tahun kapan? Katanya sebelum adanya Pitung, rumah singgah ini tidak ada. Nih, ceritanya nih. Aneh ikut Pitung dalamnya. Dia lahir di sono. Oblong. Jasadnya nggak ada di sana. Lalu di mana jasadnya? Nggak ada yang tahu. Anda sendiri tahu nggak? Ada sama Belanda diumpetin. Ini rumah nih orang kaya. Niatnya mau dirampok. Tapi dia baik. Yang punya nih Haji. Namanya? Tahu deh. Mau nggak kenal. Dia singgah di sini lumayan lama itu. Dia belajar ilmu. Dia ambil kekuatan semua. Termasuk gue ikut sama dia. Berarti belajar ilmunya sama yang punya rumah ini? Ada. Jadi ada beberapa orang yang mengajarkan kepada Pitung. Ada. Ilmu seperti apa yang diajarkan? Ilmu silatnya dia. Kayak gimana sih ilmu silatnya itu? Wah, mau peragain. Asik. Biar tahu. Asik. Mau tarung sama gue? Mau tarung. Pembuktian aja bagaimana jurus-jurus. Cetek. Doang mah. Gitu ya? Mau apa lu? Apa tuh nama jurusnya? Mau tahu aja. Penting. Kalau si Pitung sendiri nama aslinya siapa sih sebenarnya? Nama aslinya? Gua aja sendiri kagak tahu. Tapi kenapa namanya akhirnya jadi Pitung? Ada maknanya gak sih dari nama itu sebetulnya? Pitung. Ya, yang gue dengar sih kata dia nih. Jadi dia tuh rampok buat rakyat kecil. Senjatanya dia ada di suatu tempat. Oh gitu. Ente kalau mau ambil, ente lacak sekarang. Emang ada? Senjatanya seperti apa bentuknya? Golok, kepalanya merah. Dari besi apa dari apa? Kepalanya mah dari kayu, cing. Oh. Tapi senjatanya hanya golok, tidak menggunakan senjata lain atau apa? Ada sebuah, ya kalau dibilang apa ya? Cincin lah, batu, kalung. Fungsinya? Nggak tahu. Tapi jadi itu... ya, tahu buat apaan? Nah, gue mati bang ikut aja. Memang benar si Pitung bisa menghilang? Nah, kata siapa manusia yang bisa hilang? Enggak, dia mah nggak hilang. Terus? Ngumpet, diumpetin sama warga. Nggak hilang. Jadi banyak orang yang membantu Pitung dalam merampas kekayaan? Semuanya ya. Ada 5. Sebutin dong namanya, siapa aja? Yang gue tahu sih, siapa JI? JI apa JI? JI itu ngebantunya dalam hal apa tuh? Ya sama ngerampok duit. Siapa lagi selain si JI? Nanti ente tahu deh. Loh, kok bisa gitu? Mau diungkap juga? Iya, kalau bisa semuanya. Sebagian ceritanya ada yang benar, ada yang bohong. Maksudnya benar dan bohong apa bedanya tuh? Menurut warga. Ya. Dia udah kawin. Lon. Oh, dia belum nikah? Lon. Emang masih muda umurnya? Masih. Berapa umurnya saat itu? Matinya aja umur 38. Umurnya 38? Masih muda. Tapi benar dia belum nikah? Lon, pacarnya Aisyah. Oh, tapi punya pacar. Pacarnya orang mana tuh? Orang Rawa Belong lah. Anda sendiri setuju dengan perbuatan Pitung itu merampok? Karena kebaikan. Banyak masyarakat yang kelaparan. Kalau diceritain nih, kalau yang aneh lihat dulu, sampai mati ada yang nggak makan. Pertama kali Pitung itu sampai punya ide untuk merampok tuan-tuan tanah yang zolim gitu. Gimana sih ide pertamanya itu? Dari keluarganya. Ada kejadian apa waktu itu? Terus? Keluarganya mau minta tolong sama tuan tanah. Adiknya sakit, tak tolong buat beli obat. Maksudnya minjem? Bahasanya pinjem. Terus apa yang terjadi? Nggak ditolong. Nani bocah kesel. Udah orang kaya, pelit lagi. Tapi ada yang bilang itu meninggal karena peluru emas menembus dadanya. Itu versi manusia, macem-macem. Biar semua percaya bahwa si Pitung tuh sakti. Nah, ntar tuh ke tempat jadi sakral. Dia datang, dia ziarah, dia minta sesuatu, minta sama makan. Nggak ada yang kabulin. Kalau mau apa-apa ya kerja, usaha. Tapi makamnya beliau sendiri di mana? Gua aja
sedikit tahunya, pokoknya dia dibawa sama Belanda. Tapi daerahnya Anda tidak bisa menyebutkan ya? Pokoknya banyak versinya, ada macam-macam yang ngaku. Jadi banyak memang sejarah tentang si Pitung ya. Ada mengatakan ini, mengatakan itu. Dan saya juga meyakini bahwa apa yang Anda omongkan juga nggak 100% benar. Ini mungkin salah satu versi juga. Ya iya, aneh mah tukang begitu emang. Karena tadi aneh bilang, ada benernya, ada bohongnya. Anda tinggalnya di mana emang? Ya aneh di dalam. Dari dalam. Ya, aneh jaganya dalam, jagain tempat dia molor. Kong, Asik, gua ngkong. tunjukin cara-caranya Pitung jatuhin lawannya gimana gitu, biar kita pada tahu Lo taruh sama gue. perjuangannya. Enggak, ditunjukin aja. Gak seru. Beli kentang di Pulau Bali. Ente nantang, aneh beli. Bukan ditantang. Hah? Tunjukin aja. Cie. Jurus-jurus andalan Anda seperti apa. Seberapa pentingnya. Taruh. Ya, Jangan tarung. Enggak. Tunjukin aja. aja deh. Gue biasa ngikutin dia, gue nempel sama dia tarung. Kalau nggak ada lawannya buat apaan? Kan biar jadi. Tiba-tiba, makhluk ini seperti mengeluarkan sebuah jurus bak seorang jawara. Kuda orang Betawi gimana ya? Cara dia menyerang gitu. Gayanya begitu. Apa? Ayo. Ya gimana jurus-jurusnya lagi? Mau berantem? Satu Mbak. Jangan sama saya. Ia menantang Pak Hakim untuk beradu silat. Kita hantar. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Ia menantang Pak Hakim untuk beradu silat. Dan terpaksa, Pak Hakim pun melayani tantangannya. Kuda-kuda Betawi kayak gimana? Nah, terus? Udah, oke. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Salah. Dirasa cukup informasi, Pak Hakim pun menyadarkan mediator. Kini saatnya mediumisasi lagi. Mediator mulai kerasukan. Assalamualaikum. Anda ini siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Perlu apa di sini? Kami ingin menguak sejarah dari si Pitung. Anda tahu bagaimana sejarah beliau sebenarnya? Ya, Seperti apa sejarah beliau? saya sudah melihat tadi. Dia mengaku mengetahui yang masuk di rangka seseorang di sini. Iya. Halo? Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Oh gitu. Sudah cukup. Saya yang menemani sahabatnya Pitung. Menemani dalam hal apa nih? Ya, Yang namanya siapa? si Pitung itu punya sahabat dekat Namanya? Namanya? Ji. Lalu Anda mendampingi JI dalam hal apa nih? Saya penerusnya dia. Dia sahabat saya. Oh si J itu. Satu seperguruan dengan dia. Yang banyak warga di saat di kala zamannya si Pitung yang telah Anda membantu Pitung dalam hal apa? ya memberantas para penipu di zaman Belanda saat itu. Bisa Anda tunjukkan? Jurus-jurusnya seperti apa? Tidak begitu banyak yang akan saya keluarkan. Iya. Hanya sedikit. Iya. Ia pun tak segan-segan menunjukkan jurus silat yang dimiliki si Pitung kala itu. Sudah, nama jurusnya apa tuh? Leluhur mengatakan jurus sakra. Sakra itu jurus itu mengikuti gerak-gerakan seperti gerah Saat itu usianya Pitung berapa? perluka itu.
Kalau misalnya Anda masih ingat. Saya sedikit mengetahui tentang Pitung. Saat usia itu kurang lebih ada saat dia meninggal. Berkisar 30-an, tapi saya tidak tahu persis 30 berapa. Beliau meninggal itu karena apa? Di saat itu dia dikejar oleh sekelompok kompeni Belanda. Terus dilumpuhkannya dengan cara seperti apa? Saya rasa itu tidak perlu. Tapi Anda tahu makamnya beliau di mana? Di sini tidak ada. Yang saya tahu jauh dari sebelah sana, dari tempat ini. Jauh, berarti tidak ada di sini. Tapi sebetulnya ada makam dari beliau. Ya, artinya dimakamkan, nggak dibawa ke luar negeri gitu, enggak ya? Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Informasi yang didapat sudah cukup. Mediator disadarkan. Ya, Pak Hakim, kesimpulan apa nih dari sejarah si Pitung yang bisa kita ambil hikmahnya malam ini? Iya, walaupun pertama ya bahwa dialog kita, informasi yang kita dapat melalui unsur-unsur makhluk itu belum bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Tapi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa memang si Pitung itu berasal dari Rawabelong, sebuah komunitas Betawi yang sangat kental pada waktu itu, di zaman sekitar abad 18 atau abad 19 itu. Dan lokasi rumah ini menjadi tempat singgah beliau ketika Pitung menjadi target pertama bagi kolonial Belanda untuk dibunuh. Terus yang kedua juga tentang perjalanan beliau ya, perjalanan beliau bagaimana dalam usia muda beliau mempunyai sebuah jiwa kepahlawanan yang luar biasa gitu loh, dalam menolong, membantu masyarakat Betawi yang sangat-sangat dalam keadaan penindasan pada waktu itu. Kepahlawan Pitung di tengah-tengah masyarakat Betawi pada abad ke-18 atau ke-19 tersebut. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kita pada malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Assalamualaikum.